Para sahabat nadi yang terberkati Tuhan, bagaimana kabar para sahabat sekalian bersama dengan anggota keluarga atau anggota komunitas saat menyambut hari baru Minggu 9 November 2025. Pada hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-32 dan menjadi hari istimewa karena kita juga merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Pada hari ini Allah mengaruniakan nutrisi rohani bagi kita sekalian para sahabat nadi dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Bait suci ternodai. Para sahabat nadi yang terberkati, hari ini dikisahkan oleh penginjil Yohanes bahwa Yesus pergi ke kota Yerusalem. Kepergiannya terjadi menjelang hari raya Paskah. Seperti kita ketahui, di Yerusalem terdapat bait suci yang adalah pusat kehidupan religius dan simbol sosiopolitik bangsa Yahudi. Yesus pun masuk ke bait suci. Di sana ia mendapati para pedagang lembu, kambing domba dan merpati, serta para penukar uang sedang melakukan transaksi. Seharusnya bait suci menjadi tempat rohani, rumah doa, dan lokasi berlangsungnya aktivitas rohani dan religius. Yang terjadi justru sebaliknya. Maka Yesus bersikap dan mengambil tindakan tegas untuk membersihkan bait suci, memulihkan martabat luhurnya, dan mengembalikan fungsi bait suci sebagai rumah doa. Yesus membuat cambuk dari tali, kemudian mengusir semua yang sedang bertransaksi dan mencari cuan dengan berjualan di bait suci. Yesus pun berseru kepada para pedagang, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Perkataan Yesus itu mengingatkan para murid pada sabda dalam kitab suci yang berbunyi, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Para sahabat nadi yang terberkati, Injil hari ini menampilkan sebuah tragedi. Bait suci ternodai oleh praktek abuse of power dan kepentingan duniawi belaka. Rumah doa dijadikan rumah duit atau tempat mencari untung dengan bertransaksi demi kepentingan ekonomi para pedagang dan tentu otoritas pengelola bait suci yang mendapatkan fee atau imbal hasil. Bait suci ternodai oleh ambisi duniawi, oleh keserakahan dan ketamakan akan harta duniawi. Berdagang atau berjualan itu pekerjaan dan profesi mulia, tetapi ada tempat dan lokasinya, seperti pasar, toko, kios, mall, atau supermarket. Atas praktek keliru itu, Tuhan Yesus berani mengambil sikap dan tindakan yang tegas, meskipun ia mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi yang melontarkan pertanyaan, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Para sahabat nadi yang terberkati, memulihkan kesucian bait suci itu sebuah misi yang penuh konsekuensi. Mari kita belajar dari keberanian Tuhan Yesus. Selalu ada konsekuensi, tantangan dan godaan saat kita mau memulihkan martabat luhur hidup kita sebagai bait suci, seperti yang diwartakan Santo Paulus. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam dirimu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Para sahabat yang terberkati, kita terkadang menunda-nunda untuk menerima sakramen tobat, meskipun dosa sudah antri dan bahkan beranak pinak. Kekudusan hidup kita sebagai bait suci telah ternodai, tetapi kita masih basa-basi, seolah-olah hidup kita, hati kita murni dan tak ternoda. Mari kita berani mengambil keputusan dan bertindak
melawan godaan, serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan 10 perintah Allah atau Dekalog dan 5 perintah gereja, serta kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui gerejanya, agar hati dan hidup kita sebagai orang Kristiani tetap terjaga dan terpelihara menjadi bait suci yang memancarkan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kedamaian di tengah dunia ini. Maka terhindarlah tragedi bait suci yang ternodai. Selamat merayakan dan memaknai pesta pemberkatan Basilika Lateran Katedral Uskup Roma. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.